Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Al News Podcast selektif dan edukatif bersama saya Edward Alfiadi. Pada kesempatan kali ini saya menghadirkan seorang tamu yang istimewa. Sosok ini merupakan seorang politisi. Saat ini beliau tercatat sebagai Wakil Ketua Komite 2 DPD Republik Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Waikanan 2005-2010, Bupati Waikanan 2010-2015. Beliau adalah Dr. Haji Bustami Jainuddin, Sarjana Pendidikan Magister Hukum. Terima kasih Bapak Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Waikanan nih. Sepertinya putra pertama Waikanan yang menjadi DPD RI ya? Enggak, sebenarnya yang kedua. Yang kedua ya. Jadi yang pertama Wan Santori Hasan. Beliau adalah putra Waikanan yang jadi Dewan Perwakilan Daerah pertama. Yang kedua putra Waikanan juga. Baru kita. Iya. Terima kasih Dr. Haji Bustami Jainuddin, Sarjana Pendidikan Magister Hukum, Wakil Ketua Komite 2 Dewan DPD RI. Terima kasih kunjungannya di sela-sela reses di Kabupaten Waikanan masih menyempatkan diri hadir di sini. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat. Beliau luar biasa. Saya masih ingat beliau ada luar biasanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Terima kasih telah menyempatkan diri hadir di studio kami. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak. Alhamdulillah. Jelang periode kedua, mudah-mudahan bisa berhasil kembali sebagai putra Waikanan. Amin. Oke. Sebelum kita ke esensi obrolan apa tugas pokok dan fungsi DPD, banyak masyarakat kita tidak kurang mengetahui hal tersebut. Kita ke obrolan politik dulu lah, obrolan karir politik. Siap. Masyarakat, walaupun masyarakat kita tidak asing lagi karena beliau adalah Wakil Bupati Waikanan 2005-2010, ya. Kemudian Bupati Waikanan 2010-2015. Dan saya adalah salah satu yang sangat mengagumi beliau nih. Terima kasih. Oke, boleh cerita sedikit. Saya kalau nggak salah di awal karir politiknya pernah bergabung dengan salah satu partai politik dan kemudian 2015-2020 masuk menjadi pengurus PDI Perjuangan tingkat Provinsi Lampung. Boleh cerita sedikit Pak Senator nih, karir politik seperti apa awalnya? Ya, jadi memang berawal dari hobi sebenarnya. Hobi ya? Termasuk jadi saya ini hobi berorganisasi. Ya, jadi kita tahu sebagai makhluk sosial ya, kita itu memang memerlukan sangat bergantung kepada orang-orang lain. Dan saya memang dari kecil suka memimpin organisasi, mulai dari ketua kelas, ketua OSIS, dan seterusnya ya, senat dan sebagainya. Nah, karena memang sudah menjadi karakter senang berorganisasi, pada saat setelah kuliah, saya bergabung ke partai politik. Jadi pertama dulu saya bergabung di Partai Golkar. Ya, saya sudah mendengar. Jadi saya dulu pernah juga caleg DPR RI dari Partai Golkar tahun 2004. 2004 ya? Iya. Berkarir di politik sambil juga menekuni dunia usaha. Jadi latar belakang saya ini bisnisnya di properti. Properti ya? Ya, tidak. Jadi saya di bidang pembangunan perumahan, developer. Ya, pengembang perumahan sederhana sampai ke pengembang ya kelas menengah atas lah. Kita bangun. Nah, terus tahun 2000 mulai tahun 94 itu saya bergabung di partai politik di Golkar. Kemudian tahun 2010 saya meniti karir ke PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Ya, jadi saya pernah menjabat sebagai ketua PDI Perjuangan Waikanan, lanjut jadi wakil ketua PDI Perjuangan Provinsi Lampung, ya, bidang kaderisasi dan ideologi partai. Dan pada saat itu saya menjadi eksekutif, menjadi wakil bupati, menjadi bupati, dan setelah 2015 kita punya jeda 2-3 tahun, nah, kemudian ikut election di DPD RI. Nah, sejak di DPD RI itu saya tidak aktif lagi di partai politik. Kenapa? Karena salah satu syarat daripada anggota DPD RI itu adalah calon perseorangan ini independen, tidak
menjadi pengurus salah satu partai politik. Maaf Pak Senator, saya potong. Siap. Pertimbangan saat tadi menjadi kader Golkar kemudian berpindah ke PDI Perjuangan, ini apa pertimbangannya? Ya, saya pikir peluang untuk berkarir ya. Jadi partai politik juga adalah bagian daripada karir politik seseorang. Oke. Nah, ruang-ruang kita ini kan mana peluang yang sangat memungkinkan kita bisa berkiprah, ya tentu kita akan mencari peluang yang memungkinkan untuk itu. Saya waktu di Partai Golkar ya jujur saya belum pernah menduduki pucuk pimpinan ya. Pucuk pimpinan sampai di level ketua ya. Nah ternyata peluang saya untuk jadi pimpinan itu adanya di PDI Perjuangan. Dan sampai dengan saya memimpin menjadi wakil ketua PDI Provinsi Lampung. Artinya ini persoalan pengembangan karir politik saja. Ada peluang di PDI Perjuangan pada waktu itu? Iya, pada saat itu Gubernur Lampung Pak Sahrudin sebagai Ketua PDI Perjuangan Provinsi Lampung yang mengajak saya untuk bergabung karena saya lihat platformnya juga kebangsaan, kemudian juga saya pelajari betul tentang perjuangan dan gagasan-gagasan Bung Karno bagaimana membangun kebangsaan dan jiwa nasionalisme saya juga tersalurkan di PDI Perjuangan gitu ya. 2005 ini menarik Pak Senator. 2005 seorang Bustami Nyir itu bukan siapa-siapa pada waktu itu secara politis, baik popularitas maupun elektabilitas tidak diperhitungkan di dunia politik. Tahu-tahu muncul nih sebagai wakil bupati Pak Tamanuri yang waktu itu elektabilitasnya memang sangat luar biasa, incumbent, dan kemudian bisa menggait seorang Bustami Zainuddin yang notabene berada di Jakarta dan kemudian secara politik juga kurang begitu dikenal gitu kan. Cerita sedikit bagaimana? Ya, jadi kembali lagi tadi. Jadi bahwa saya memang senang berorganisasi dan saya di Golkar sendiri menekuni. Saya bergabung dengan AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar ya di pusat pada waktu itu ya. Kemudian saya juga pengurus di Golkar tingkat provinsi di DKI Jakarta. Tetapi sekali lagi tidak dalam pucuk pimpinan. Di situ saya juga belajar berkarir bagaimana menjadi seorang politisi dan sebagainya ya. Nah, di dalam perjalanannya itu waktu itu saya akan menjadi salah satu calon DPR RI 2004. Dari Partai Golkar. 2004. Iya. Dan awal pertemuan saya dengan Pak Tamanuri ya tahun 2000 sebenarnya. 2000 ya. Jadi waktu tahun 2000 itu saya menjadi wakil ketua Real Estate Indonesia DKI Jakarta. Saya pertama kali dulu menggagas pertemuan para pengusaha properti real estate. Saya buat acara halal bihalal di Taman Mini. Saya undang semua teman-teman pengarah pengusaha properti di Jakarta untuk saya perkenalkan Kabupaten Wekanan. Ya belum punya pikiran mau jadi wakil itu, tidak punya pikiran. Jadi saya waktu itu ya polos-polos saja. Saya pikir ini tanggung jawab saya putra Wekanan, ini kabupaten baru yang harus mendapat support lah ya dari investor ya. Dan saya ajak tuh kumpul semua dan seterusnya. Dan perjalanan itu ya tahun 2000 itu setelah kita mengadakan temu investasi di Jakarta di Taman Mini itu, ya setelah itu ya jalan biasa saja, mengalir. Tidak ada mengalir saja. Pak Tamanuri dengan Pak Marsidi jalan dengan periode pertamanya. Nah, tahu-tahu satu ketika saya 2004 calon DPR RI juga tidak berhasil saat itu. Kemudian saya ingat betul itu peristiwa 2005 itu. 2005 itu awal Januari Februari gitu ya. Sudah mau ada pilkada. Satu ketika saya ini sebagai ketua umum perkumpulan namanya Himpunan Pemuda Lampung di Jakarta. Saya ketua umumnya. Kemudian mau mengadakan namanya seminar tentang pilkada langsung. Karena 2005 itu ada
pilkada langsung pertama di kali Indonesia. ya di Indonesia. Nah, itulah awal muasalnya saya dekat dengan Pak Tamanuri. Jadi saya ingin beliau jadi narasumber. Hanya saya narasumber toh aja. Jadi nggak ada pikiran Pak Tamanuri ngajak saya jadi bupati, nggak ada. Menawarkan diri. Nggak menawarkan enggak. Saya jalan aja. Jadi Jalan mengalir. saya minta Pak Tamanuri jadi narasumber. Dan Pak Tamanuri juga nggak ada pikiran juga mungkin saat itu. Cuman ya sudah. Jadi narasumber aja. Nah, jadi narasumber lah di acara pilkada langsung itu. Karena saya tahu Pak Tamanuri saat itu sudah punya pasangan. Iya. Ya, kalau tidak salah waktu itu beliau sudah berpasangan dengan Pak Surya Sumantri. Oh iya. Ya kan? Ya saya ya biasa aja. Saya undang Pak Tamanuri jadi narasumber. Ya sudah. Suatu waktu setelah kita menyampaikan undangan kepada beliau untuk jadi narasumber, dia oke. Bertemulah memastikan bahwa Pak Tamanuri ini bisa nggak untuk hadir di acara itu. Bertemulah kita, saya ingat betul itu, di restoran bandara itu. Bandara Beranti. Jadi saya mampir, menyerahkan undangan untuk beliau jadi narasumber, memastikan beliau hadir. Ya sudah, kira-kira 1 jam setelah itu, dia telepon saya setelah saya bubar itu. Ya dia bilang, Dinda, kira-kira kalau jadi wakil saya siap nggak? Saya juga bingung saat itu. Lah wakil apa saya? Aduh. Karena sebelumnya belum ada obrolan. Nggak ada obrolan. Sama sekali nggak ada obrolan. Gimana? Oh kita cuma mau ngantar surat. Beliau hanya. Oh iya. Ini jadi ini aja toh. Ya usia saya juga kan lagi muda masih banget. Muda ya, betul. 35 tahun saat itu saya pikir. Dan saya lagi mau berkarir di dunia bisnis itu aja. Saya pikir ya udahlah, saya mau ngajak teman-teman membangun di Waikanan lah gitu kan. Hanya sebatas itu. Nah terus Pak Tamanuri bilang, mau nggak jadi ini siap jadi wakil? Mari saya. Lah saya bilang emang gimana nih ceritanya? Nggak, dia bilang, yang penting kalau siap saya mau ngomong nih. Rupanya waktu itu beliau itu sudah di depan Pak Aljir. Oke. Di Golkar waktu itu tahun 2005 itu. Kalau nggak salah itu pokoknya peristiwanya itu Februari Maret begitu ya. Sedangkan daftar ini tanggal berapa April gitu. Harus daftar tuh pokoknya 2 minggu kemudian daftar. Saya pikir kan karena beliau sudah ada pasangan kan, emangnya gimana saya bilang kan. Rupanya Pak Surya sendiri memilih jalur untuk maju sendiri waktu itu ternyata. Pak Surya maju sendiri, tidak mau jadi wakil. Pak Marsidi maju sendiri. Nah Pak Tamanuri nyari pasangan last minute. Saya ini terakhir juga. Mungkin apalah gimana ya. Tahu-tahu ya udah. Nah jadilah ceritanya. Ya bagaimana? Tidak ya. Saya ya memang lahirnya di Gunung Labuhan. Betul. Kemudian saya sampai kelas 3, kelas 2 itu. Naik kelas 3 saya udah di Tanjung Karang. Betul. Sehingga saya tidak banyak lagi tahu di Waikanan ini. Nah setelah itu ya sudah. Ya udah keliling nyari saudara-saudara kan. Makanya tercari cari saudara-saudara kita yang di Mesir, Pakuan Ratu semua kita kumpul ya mana sekali ini kan. Akhirnya ya sudahlah bertarung lah ini ceritanya. Alhamdulillah ya ada kesempatan saat itu. Seperti itu. Pak Senator, ini siap. Dukungan Umi nih, istri Dr. Haja Rina Marlina seperti apa pada saat waktu itu di Lasmi menjadi wakilnya Pak Tamanuri? Ya, jadi Uminya ini, Umi Rinanya ini dia ini kan komisioner KPU. Iya, di Jakarta ya. Di Jakarta Selatan kalau nggak salah. Iya. Dan itu pun ini, nah Uminya ini kebetulan lagi di Mekah. Dari di Mekah ini, saya lagi diskusi ini sama Pak Tamanuri ini. Dia juga bingung mau jadi wakil apa katanya. Nggak tahu ini. Ini kakak Tamanuri ngajak ini. Ya sudah saya bilang coba doa dulu kan. Baik. Karena dia di Mekah kan. Iya. Lagi haji itu. Lagi haji.
Ya udah dia bilang, itu gimana persiapan? Ya nggak ada persiapan saya bilang. Ya kan kita tahu kan harus butuh Betul. biaya, butuh segala macam. Ya yang ada ya ala kadarnya lah, kita nggak Mengalir ya. Ya nggak. Ya bagaimana? Karena Pak Tamanuri sendiri nggak tanya-tanya lagi. Ya persiapan dia nggak tanya-tanya, pokoknya mau jadi wakil nggak? Ya kita siap aja. Ya, orang cuman modalnya siap kan, ya kita siap aja. Jadi Umi sangat mendukung pada saat itu. Oh iya, ya, jadi dia bilang ya sudah, dia bilang kalau memang ya Pak Tamanuri tahu kondisi kita dan feeling dia kita ini yang nggak nyusahin semua pihak, ya sudah, asal dia kan tahu kondisi bahwa kita wakil ini betul-betul ya pejuang aja. Iya. Ya kita nggak Mengandalkan militansi. Iya, militansi aja, kita nggak ada persiapan. Oh, gimana mendadak kita besok mau apa? Iya kan nggak ada persiapan, kecuali misalnya saya rancang setahun kemudian, misalnya dana yang ada misalnya saya eman-eman ya, saya simpen-simpen untuk persiapan pemilu. Ya ini nggak ada, jadi nggak ada sama sekali tidak. Jadi saya nggak ada sekali ini. Ya sudah, Uminya dibilang ya udah, Bismillah aja nih. Oke. Ya udah, dan mengalir itulah. Oke, Pak Senator. Siap. Tentang DPD nih, Ya. banyak masyarakat kita nih kurang begitu memahami apa sih fungsi dan tugas, kemudian apa-apa saja yang dilakukan oleh DPD. Ini boleh dijelaskan sedikit nih Ya. fungsi dan kewenangan DPD itu sendiri. Ya, jadi pertama tentu DPD ini lahir karena buah reformasi juga. Oke. Jadi dulu idealnya kita ini ada 2 kamar di dalam pengawasan negara itu, namanya bikameral. Ada DPR dan ada DPD. Ada representatif partai politik dan ada representatif daerah. Perwakilan daerah. Nah, itulah. Oke. Kalau dulu kita ada utusan golongan, Oh iya. utusan daerah, utusan TNI Polri. Setelah ada reformasi, ini hilang karena kita melaksanakan pemilihan secara langsung. Dulu yang namanya utusan daerah, utusan golongan, TNI Polri tidak dipilih rakyat, ditunjuk oleh pemerintah. Oke. Nah jadi, tapi karena sekarang ini dengan Undang-Undang 1945 hasil amandemen, kita akhirnya dibentuklah namanya Dewan Perwakilan Daerah. Jadi fungsi utama Dewan Perwakilan Daerah ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan DPR. Fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Ya, legislasi ini dalam rangka pembuat undang-undang, produk hukum ya. Kemudian yang kedua, keuangan. Keuangan ini APBN segala macam. Yang ketiga, pengawasan. Apa yang diawasi ya tadi, produk hukum yang kita buat bersama pemerintah, keuangan yang kita buat bersama pemerintah. Itulah yang kita lakukan pengawasan. Hanya memang sampai hari ini DPD itu belum mempunyai fungsi yang sifatnya itu menyetujui dari anggaran maupun produk hukum. Jadi sifatnya baru diminta pertimbangan. Jadi semua produk hukum ini pertimbangannya DPD semua. Tapi dia nggak bisa. Oh ini nggak boleh, ini nggak bisa. Jadi di dalam undang-undang itu baru sifatnya pertimbangan dari DPD. Dan wajib perintah Undang-Undang Dasar 45 itu DPD untuk memberi pertimbangan karena ini wakil daerah. Ya, jadi oleh karena itu yang dilakukan. Jadi makanya orang bilang kadang-kadang, waduh DPR sama DPD sama. Ya lembaga negaranya sama, lembaga tinggi negaranya sama, tetapi di dalam fungsi penetapan dari tadi produk hukum tadi dan keuangan itu berbeda dia. Kalau yang itu bisa nyoret dia. Kalau DPR, DPD nggak bisa. Hanya ngelihat dia. Oh ini yang penting ini masuk di daerah kita. Yang penting ini uang ini jangan tidak bermanfaat dan seterusnya.
Nah, kita sendiri, Pak Arya, di DPD ini karena orangnya sedikit, ya. Jadi setiap provinsi itu hanya 4 orang. Tidak melihat besar kecilnya jumlah penduduk dan tidak melihat besar kecilnya wilayah. Luas wilayah tidak. Oke. Jawa Timur penduduknya 50 juta lebih. Tetap 4. Ada lagi Papua yang isinya misalnya hanya seperti Kaltara begitu ya. Tidak lebih dari 900.000. Juga 4. Jawa Timur untuk jadi DPD minimal 2,5 juta. Dukungannya? Ya. Tapi Kaltara itu maksimal 20.000 juga boleh. Nah, jadi itulah. Jadi dia hanya mewakili daerah. Oke. Jadi tidak melihat jumlah itu. Nah, karena dia memang wakil daerah. Kemudian di kita sendiri karena jumlahnya hanya 136. Nanti tahun yang akan datang nih 2024 bertambah kita DPD karena jumlah provinsi bertambah. Iya, pemekaran Papua ya. Papua ini kan ada bertambah 4. Jadi bukan lagi 34 tapi 38. Oke. Nah, kita ini dengan jumlah 136 itu per provinsi 4 dibagi tugas kita menjadi 4 alat kelengkapan pokok namanya komite. Kalau DPR itu komisi. Komisi ya. Nah, satu komite ini mitra kerjanya banyak sekali. Berbeda dengan DPR. DPR itu paling 1, 2, 3 ya, paling tinggi 3 menteri. 3 kementerian. Menteri karena orangnya banyak. 575 orang. Kalau DPD ini cuma 134. Jadi satu komite itu rata-rata 10 sampai 15 kementerian dan lembaga. Karena dibagi habis nih. Oke. Saya sendiri di komite 2. Pimpinan di komite 2. Itu membidangi sumber daya alam. Sumber daya alam ini mulai dari Menteri Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Perikanan, kemudian Menteri Kelautan, BUMN, PU, Investasi, Daerah Tertinggal, ya ada BNPB, BMKG, BNP, segala macam. Totalnya itu kurang lebih ada 15 menteri dan lembaga. Kenapa? Karena memang orangnya sedikit. Iya. Nah, jadi tugas kita itu sebagai representatif daerah adalah untuk ya sama sih penyambung lidah juga. Wakil nama juga DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, hanya kita ini lebih kepada tidak terbagi di daerah pemilihan. Dapil. Jadi saya tidak bisa berjuang kanan aja nggak boleh. Saya ini pokoknya yang penting kue APBN itu masuk ke Lampung. Jadi nggak persoalan bahwa itu dibawa ke Mesuji, nggak persoalan itu dibawa ke pesisir, dibawa ke Bakauheni, Lampung Selatan, dibawa ke Lampung Tengah. Nah, kalau teman-teman di DPR biasanya membawa misi itu di daerah pemilihan masing-masing. Iya. Nah, kalau saya ini yang penting masuk Lampung. Jadi saya nggak rebut lagi tuh, yang penting masuk Lampung deh. Mau dia masuk kanan, mau dia masuk Lampung Utara, mau dia masuk Bandar Lampung, yang penting kue APBN ini masuk ke Lampung. Itulah yang kita kawal. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi tugas pokok kita dalam mengawal itu? Kita ingin memastikan sebenarnya apa saja yang diprogramkan oleh pemerintah ini, diusulkan oleh pemerintah pusat ini, jangan sampai di tengah jalan, ya, nggak ada yang mengawal. Karena ada 514 kabupaten loh, kota se-Indonesia ini. Kemudian ada 34 provinsi. Kalau kita nggak proaktif, kalau kita nggak tongkrongin, barang ini bisa kemana-mana. Karena semua butuh. Iya. Contoh misalnya kita butuh jembatan di Indonesia ini butuh 1.000 jembatan. Sedangkan yang mengusulkan ada 10.000 jembatan. Kan di sini kan pasti ada sebuah kompetisi. Iya. Nah, disitulah butuhnya kita ini. Lebih politik ya. Nah, itulah butuhnya kita mengawal itu. Makanya, tentu melalui media kita ini, All News ini, saya juga berharap
fungsikan kita ini semua. Oke. DPD ada 4 orang, DPR RI itu ada 20 orang. Jangan lihat dia, ini dapil 1, dapil 2. Nggak bisa. Kalau sudah bicara DPD RI, DPR RI itu sudah bicara Lampung. Boleh orang Wekanan minta tolong dengan anggota DPR RI yang dapil 1, boleh. Dia sudah tidak bicara lagi, saya orang dapilnya di Tanggamus. Iya. Saya dapilnya Lampung Barat. Nggak bisa. Karena kalau sudah masuk di sana itu sudah bicara mewakili Lampung. Oke. Nah, oleh karena itu ya tolong kekuatan 20 orang DPR RI dan 4 orang DPD ini dioptimalkan oleh masyarakat. Jadi jangan sampai saya cuma kenal sama Pak Bustami deh. Ya saya kenal cuma sama Pak Tamanuri. Oke. Lah yang lain sayang kan. Giginya itu ada 20 gigi yang bisa digunakan, cuma dipakai 2. Rugi. Itu. Oke Pak Senator. Bung Edward. Selama 4 tahun. Siap. Hampir 4 tahun ini menjadi senator. Apa yang sudah dilakukan ini? Ya, jadi pertama memang saya ini jadi DPD itu 2019-2024. Oke. Dilantik 1 Oktober. Baru 6 bulan bekerja datang COVID. Oh iya. Baru 6. Makanya saya juga minta maaf nih, jangan dikira masyarakat setelah jadi terus nggak datang. Oke. Ya memang kita waktu setelah 6 bulan bekerja itu nggak boleh ketemu orang. Interaksinya tidak diperbolehkan. Iya kan kita cuma bisanya pakai ini ya podcast, pakai video. Selama 2 tahun lebih loh, hampir 3 tahun kita ya. Kita kan baru dibuka 2023 ini. Iya. Baru bisa lepas, bisa ketemu orang. New normal. Baru new normal ini toh. Nah, oleh karena itu dengan segala kekurangannya, apakah kita diam? Tidak. Kita dengan sistem karena ada COVID ini kan dibuat oleh pemerintah. Cara bekerja kita. Oke. Pakai video call, Betul. pakai webinar. Nah, saya ini kebetulan tadi di bidang sumber daya alam tadi, infrastruktur. Iya. Nah, saya juga kebetulan di DPD itu sebagai ikut di dalam tim namanya Panitia Perancang Undang-Undang. Oke. Nah, kalau di DPR itu namanya Badan Legislasi. Kalau kami namanya Panitia Perancang Undang-Undang. Jadi hampir semua produk undang-undang yang dibuat sejak 2019 sampai hari ini, ya alhamdulillah saya terlibat aktif dalam merumuskan undang-undang itu dalam batas kewenangan yang DPD punya, yaitu memberikan pertimbangan. Ya, hampir semua ya. Hampir semua apa saja undang-undang, berapa produk yang sudah kita lahirkan sejak 2019 sampai 2000 hari ini. Sampai dengan hari ini pun saya terlibat dalam proses undang-undang soal energi baru terbarukan. Kemudian juga yang terakhir nih, undang-undang tentang sumber daya alam. Kemudian juga undang-undang berkaitan dengan bahasa daerah, undang-undang kepulauan. Ya, intinya dalam produk legislasi kita banyak hal yang sudah kita lakukan. Ya. Yang kedua dalam hal budgeting. Nah, dalam hal budgeting juga banyak hal yang kita mengawal program-program pembangunan di Lampung ini yang bisa diperhatikan oleh pemerintah pusat. Kita tahu semua bagaimana proses jalan tol ini bisa berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya sudah bisa kita nikmati. Begitu juga yang lain ya, pelabuhan, ya. Kemudian perbaikan jalan dan lain sebagainya. Nah, tetapi memang mohon dimaklumi ya, jadi masyarakat juga harus paham berkaitan dengan infrastruktur saja soal jalan. Betul, kita ini banyak jalan yang rusak, betul. Tetapi perlu dicatat, jalan di Lampung ini ada 20.000 kilometer. Begitu panjang ruasnya ini. Ya, jadi 20.000 ini kan sudah dikerjakan oleh pemerintah Lampung ini melalui dana APBN yang didapat dari Jakarta itu kurang lebih 7.000, hampir 8.000 kilometer. Artinya sepertiganya. Ya kalau memang kemarin ada problem soal Rumbia 20 kilo, tidak menghapuskan hasil karya gubernur yang ada sekarang ini, Pak Rinal dengan Bu Nuni yang ada sekarang ini, kan sudah hampir
sudah 7.800 kilo sebenarnya yang dikerjakan ini. Jadi makanya ya harap dimaklum ya, kita terima kasih lah ada masyarakat kita yang peduli, yang katakanlah mengkritisi ya oke saja, buat kita sih terima kasih. Tapi perlu diketahui jalannya yang sudah dibangun pemerintah provinsi juga sudah banyak. Hanya memang problem di jalan ini kan, jalan ini terpakai, Bung Edward. Iya. Jadi hari ini dipakai, di Dandan, hari ini juga mobil lewat situ. Itu yang saya bilang, dari dulu waktu saya mimpin bupati kan saya bilang gitu, susah kita menjaga ini, kecuali kalau kita Dandan hari ini terus kita portal. Pokoknya 6 bulan kita portal, jangan ada yang lewat. Pokoknya stop kamu orang bawa barang atau panggul itu semua. Apa namanya hasil bumi, awet itu. Tapi kalau hari ini di Dandan terus hari ini juga jalan truk lewat, ya nggak bisa kita mau jalan ini bertahan lama. Jadi memang harus dimaklumi juga bahwa hari ini kita perlu perbaikan, setuju saya. Ya, nah mudah-mudahan kan kita ketahui semua ini Pak Jokowi juga atensinya luar biasa ini dengan Provinsi Lampung berkaitan infrastruktur karena sempat viral dan lain-lain. Tetapi memang ya saran saya kepada pemerintah nih, karena saya ini sebagai pengawas pemerintah ini. Ya kita boleh saja ya, bagus pemerintah responsif boleh, tapi yang enggak boleh itu reaktif. Responsif oke, karena ya itu harus, tapi kalau reaktif itu nggak boleh. Karena apa? Takutnya nanti hari ini orang marah, besok kita dandan, nggak boleh begitu. Ini kan harus berproses nih. Jadi kalau ada persoalan itu kan harus terencana. Nah, yang kedua, saran saya juga kepada pelaksana lapangan, ya dinas-dinas teknis, tolong kalaupun ada mekanisme usulan program itu melalui musrenbang, sering-sering turun juga. Ya. Yang mana sih 20.000 kilometer itu? Sudah benar belum? Misalnya kepala dinas PU sudah keliling betul belum? Udah menjajakkan kakinya di 20.000 itu. Jangan sampai cerita 20.000 kilometer ini di meja semua. Pada saat rakor saja, rapat saja, bahwa cerita di Waikanan ini sekian ribu jalan provinsi, sekian ribu mesuji. Padahal yang mana ribu-ribuannya juga kita nggak tahu di mana. Sehingga kita berharap dengan dinas-dinas teknis ini banyak ada di lapangan, bukan hanya soal infrastruktur ya. Barangkali juga pendidikan, kadisnya juga harus keliling-keliling ngelihat mana yang betul-betul sekolah dibutuhkan. Kesehatan juga. Kesehatan yang mana, puskesmas yang betul-betul dibutuhkan. Ya kepala dinas puskesmas, kepala dinas itu bila perlu dia tidur di lapangan, tahu tentang berapa sih sebenarnya. Kalau dia bicara tentang puskesmas itu ada 20, katakanlah dia sudah bangun 500 puskesmas. Pertanyaannya, Bu kepala dinas, tahu nggak 500 itu di mana aja ditanam? Nah ini yang kadang-kadang panas setahun dihapus oleh hujan sehari itu. Karena kita tidak tahu di mana lokasi-lokasi yang sudah kita bangun. Ada orang yang mengkritik, langsung semuanya diem. Seolah-olah langsung sekakmak gitu. Masa nggak bisa kita jawab sih, tempat-tempat yang lain juga sudah kita bangun. Tidak bisa berargumen. Tidak bisa berargumen bahwa ini ada berproses dan lain sebagainya. Pak Senator, kita kembali ke Tusi lagi nih. Saya dengar-dengar memang ada 3 sidang nih di PD. Ada sidang tingkat nasional, kemudian sidang tingkat provinsi, ada sidang tingkat daerah. Reses lah. Hari ini reses nih. Betul. Apa yang dilihat dari reses yang sudah dilakukan? Jadi Bung Edward, kami itu kalau setiap reses ada tema. Nggak mungkin dong 15 itu saya periksa semua toh. Periksa misalnya perindustrian, periksa pertanian. Ya kita kan terbatas ya. Betul. Jadi setiap sidang kembali ke daerah, nah kita namanya reses, itu dalam rangka menghimpun, mengumpulkan, mencatat, dan menindaklanjuti aspirasi. Nah, yang masa sidang kelima ini, di DPD ini, yang untuk reses kedua ini, kami sendiri di Komite 2 mengawasi bidang infrastruktur dan soal pangan. Kenapa soal pangan? Karena kita kemarin kan menghadapi
Lebaran. Jadi kami sendiri di Komite 2 itu, pertama soal perhubungan berkaitan dengan arus mudik. Kemarin saya keliling-keliling ke Pelabuhan Merak, kemudian ngecek di Terminal Rambutan. Ini ke 15 kabupaten kota nih. Oh iya. Okay. Ya, kemudian soal pangan, kita berkomunikasi dengan pertama dengan Bulog Lampung. Oke. Kemudian yang kedua dengan teman-teman pemasok, ya, pemasok dari kebutuhan pokok itu sendiri. Misalnya yang soal daging. Oke. Nah, kita kemarin berkunjung ke tukang memproduk daging. Kemudian juga pabrik ayam potong, pabrik telur. Ya, jadi kita memastikan bahwa produk-produk itu aman, tidak bergejolak pada saat Lebaran, harga naik, dan sebagainya. Minyak segala macam itu ya. Nah, yang ketiga soal infrastruktur. Nah, infrastruktur ini tadi juga saya sudah berkunjung ke ruas antara Simpang 4 Gerbang Tangkas. Dan saya lihat di situ Simpang 4 ke Gistang itu sudah perbaikan hotmix sudah selesai. Tetapi lanjutannya itu yang perlu kita harapkan pemerintah provinsi untuk menjadi prioritas. Karena tadi saya lihat ada beberapa kendaraan ya yang terguling. Karena salah satu yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan membuat para petani kita itu, ya maaf ya, kehidupannya itu ya susah berubahnya menjadi sejahtera. Daya jualnya kurang ya. Salah satunya itu. Jadi harga komoditinya itu mahal, akibat jalan rusak, akhirnya mobil yang mengangkut itu males. Mau nggak mau harganya jadi tinggi. Boleh saya angkut tapi sekian biayanya. Tambah lagi solar misalnya yang naik. Jadi ini yang membuat, kalau harga sudah oke ya, harga petani itu udah bagus. Saya tanya tadi soal sawit saja ya, mereka dengan nggak usah bicara 2.000, 1.600, 1.700 mereka sudah happy juga. Ya. Kemudian tadi saya tanya soal karet, harga 7.000 mereka sudah happy. Tapi problemnya mengeluarinya itu susah. Nah, nggak ada orang yang mau nariknya. Nah, jadi buat mereka yang saya tanya tadi kebutuhan soal pupuk nggak mau jadi persoalan tuh, soal subsidi nggak subsidinya. Masalahnya pupuknya nggak ada, yang orang yang subsidi juga mereka bisa berani bayar mahal kok. Kalau ada, ini masalahnya barang ini nggak ada. Ngapain ngeributin subsidi dan begitu. Jadi saya lihat Bung Edward kaitan dengan saya tadi berkunjung lihat infrastruktur, ya saya berharap, saya rencana hari Senin bertemu dengan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung bersama teman-teman dari kementerian. Kita akan rapat koordinasi dengan teman-teman PU Provinsi. Kita ingin ya harmonisasi lah ya, supaya menyelesaikan soal jalan infrastruktur di Lampung ini. Tidak bisa ansih kita bicara hari ini ada yang protes terus hari ini kita sulap menjadi beres. Tapi kita harus rencanakan. Dan kalau sudah direncanakan ini, ya tolonglah jangan dirubah-rubah lagi. Karena kepentingan tertentu, kita tadinya jalannya A, bisa bergeser berubah ke B. Dan seterusnya lah. Pak Senator. Bulan-bulan ini Lampung agak viral nih. Ya. bukan hanya di tingkat provinsi Lampung. Terguncang kita di seantero tanah air. Ini gara-gara satu orang nih, si Bima. Tapi ada benarnya juga, walaupun tadi sempat dijelaskan, harusnya memang ada beberapa orang yang berkompeten itu bisa berargumen tentang apa yang disampaikan oleh beliau. Tanggapannya sendiri dari DPD? Ya, jadi pertama tentu ya kita mengapresiasi lah ya, apapun itu substansi yang dia harapkan itu kita sepakat bahwa infrastruktur itu harus diperbaiki. Kita setuju semua itu.
Ya, Bima ini bukan hanya menjadi fenomena di tanah air. Oke. Saya kebetulan baru balik dari Australia, kunjungan kenegaraan bersama ketua DPD. Oke. Ya, saya datang ke Australia. Di sana juga semua orang pas saya bilang saya dari orang Lampung, orang bilang waduh si Bima dong. Nah, jadi anak ini menarik ya, anak ini menarik. Dia bisa punya keberanian untuk mengungkapkan sebuah kejujuran. Ya, dan saya pikir kita mengapresiasi anak muda ini. Ya, yang penting nanti dia harus juga belajar juga mencari jalan keluar juga. Solusi. Jadi ini kan soal pembangunan tadi, makanya saya harapkan nih teman-teman pejabat teknis itu harus mampu juga mengkomunikasikan soal 20.000 kilometernya jalan Provinsi Lampung yang sudah terbangun itu sekian, dana dari pusat hanya sekian, sehingga merasionalkan kenapa belum tuntasnya jalan itu menjadi penting. Ya kita ini kan juga, ya jujur aja saya kalau ngeliat jalan jelek langsung marah saya. Waduh ini jelek amat kok nggak diberesin. Iya. Tapi kan yang diurusin kepala daerah ini kan nggak cuma jalan itu. Betul. Lampung ini ada 15 kabupaten kota yang tadi itu ruasnya 20.000 kilometer. Nah oleh karena itu kita apresiasi ya. Jadi saya pikir saya juga Bung Edward sebagai lembaga yang memang ditugaskan oleh negara ya untuk menampung, menghimpun, mengumpulkan aspirasi masyarakat, lembaga resmi ini. Ya, kami sebenarnya membuka diri juga ya. DPD RI sendiri punya kantor loh di daerah ini. Jadi dia punya berkantor di daerah yaitu di Jalan Patimura, Bandar Lampung, juga berkantor di Senayan, Jakarta. Artinya untuk menyampaikan penyuaraan ini ya silakan saja, kita juga membuka diri untuk bisa meneruskan. Jadi jangan sampai persoalan Lampung itu hanya persoalan Rumbia ini. Ya Waikanan bagaimana soal Rebang Tangkas, bagaimana soal Mesir Ilir, bagaimana soal Lampung Barat dan seterusnya. Jadi saya pikir kita juga di PDRI, saya sendiri sebagai pimpinan di Komite 2 membuka diri untuk menerima ya aspirasi, menampung dan untuk menindaklanjutinya, meneruskan kepada dinas instansi terkait, kepada pimpinan daerah. Kalau itu memang kewenangan bupati, ya tentu kita akan sampaikan kepada bupati atau wali kota. Kalau ini kewenangan provinsi, kita juga akan koordinasi dengan gubernur. Dan kalau memang ini harus ada supporting dari pemerintah pusat, ya kita harus bicarakan dengan menteri terkait. Nah oleh karena itu sekali lagi, bekerja ini ya tidak bisa selesai dengan kita sendiri. Jadi teman-teman Provinsi Lampung, Kabupaten Kota, gunakan 20 orang anggota DPR RI, kekuatan yang besar, dan 4 orang anggota DPD RI, kita semua siap menampung, menerima. Nah oleh karena itu, saya sebagai pimpinan di Komite 2, sekali lagi, membuka diri untuk menerima aspirasi daripada seluruh masyarakat berkaitan dengan tadi itu. Ada kurang lebih 15 kementerian lembaga yang terkait, ya mulai dari PU, ya, kemudian BUMN, kemudian Kementerian Investasi, Pertanian, kemudian Perikanan, kemudian Perindustrian, Perdagangan, Daerah Tertinggal. Kemudian di situ ada perdagangan, kemudian ada BNPB, ya, BMKG, ada juga yang berkaitan dengan kebencanaan, ya. Pak Senator, kalau kita melihat memang ada proses ya, ada 3 proses. Ya. Pertama ada perencanaan, Ya. kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Kalau di perencanaan jelas ada musrenbang dari tingkatan desa hingga di tingkatan provinsi. Kalau dari fungsi pengawasan DPD sendiri terkait infrastruktur yang ada di Provinsi Lampung, di mana letak salahnya? Apakah memang di perencanaan, di pelaksanaan atau di evaluasinya? Ya saya pikir kita memang membutuhkan soal koordinasi ya. Soal koordinasi karena harapan kita memang cara membangun ini
harus dirumuskan bersama lintas kabupaten. Sehingga misal contoh ya, jalan antara provinsi yang menghubungkan antara Lampung Utara dengan Wekanan, harusnya dia nyambung satu tujuan. Yang dari Wekanan juga meluncur ke Tulung Buyut, yang dari Lampung Utara ketemunya ke Tulung Buyut. Baru ketemu. Kalau kejar-kejaran repot. Misalnya yang Wekanan ke Rebang Tangkas, yang dari Lampung Utara ke Mesir, kemana ke apa namanya Negara Ratu, nggak ketemu ini. Makanya ada perlu kalau memang menghubungkan antara dua wilayah itu perlu dikomunikasikan antar kabupaten. Ini dalam hal perencanaan. Yang kedua, tentu sekali lagi ya teman-teman aparatur ini, dinas-dinas teknis ini harus banyak di lapangan lah. Oke. Dan harus tahu betul yang mau kita kerjakan itu. Syukur-syukur ya untuk menguji mau jadi kepala dinas PU itu 20.000 kilo ini udah lu kelilingin belum? Kalau dia kepala dinas pertanian, berapa lu ngerti nggak? Jumlah pertama penyuluh pertanian Lampung misalnya. Kau ngerti nggak di mana saja yang dibutuhkan rakyat itu apa dan seterusnya. Jadi betul-betul ya bukan hanya kita bicara soal CAT-nya itu berkaitan dengan kapasitas dia. Ini yang paling penting hari ini dibutuhkan orang lapangan, orang yang memahami lapangan betul. Nah jadi sehingga ya ke depan saya berharap ini jadi pelajaran buat kita semua untuk mengingatkan kita semua dengan adinda kita si Bima ini begini dan akhirnya menjadi perhatian semua orang sampai kepala negara juga memperhatikan ini. Ya ini jadi pelajaran kita bahwa ada sesuatu yang perlu kita evaluasi sistem kita. Jadi jangan bertahan di wah ini udahlah. Kalau memang ini perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Terima kasih ada yang mengingatkan kita. Sebelum closing Pak Senator. Ya. Hasil reses yang akan dibawa sidang ke Jakarta nih apa nih dari Lampung? Ya, yang pasti 3 hal itu akan saya bawa dalam sidang paripurna. Pertama, tindak lanjut soal infrastruktur Lampung. Ya. Jadi ini persoalan infrastruktur ini harus menjadi sesuatu yang sudah kadung nih menjadi perhatian pemerintah pusat. Betul. Tolong, ini bukan cuma Rumbia, tapi masih banyak daerah-daerah lain yang membutuhkan itu dan prioritas semua. Itu satu. Kemudian juga berkaitan dengan tadi soal pangan, ya tentu kita tidak boleh lagi terjadi. Kita ini kerjaan udah berpuluh-puluh tahun, masa kejadian yang sama itu lagi? Masa nggak dipikirin soal katakanlah kenaikan telur, kenaikan cabai? Ya harusnya kan hal-hal ini kan nggak perlu berulang lagi. Yang ketiga kaitan dengan reses kami berkaitan perhubungan tadi. Nah, sudah ada perbaikan di sana sini, kita setuju ya bahwa soal kemacetan juga sudah bisa terurai dan seterusnya. Tetapi masih ada yang perlu kita perbaiki. Ya, terutama misalnya soal perhubungan saja. Kemarin kan sempat di Bakauheni kan sempat rame tuh. Ya kemacetannya, ya tetapi kan ya nggak bisa dihindari juga lah, tapi ini perlu ada perbaikan-perbaikan. Untuk Wekanan sendiri, Pak Senator, apa yang harus dibawa ke Jakarta menjadi prioritas? Iya salah satunya itu, ya infrastruktur kita yang menghubungkan saya lihat jalur ekonomi masyarakat ya, terutama jalur-jalur produksi pertanian kita, perkebunan kita. Yang ngangkut sawit, ngangkut ini dan lain, yang terutama dari Rebang Tangkas menuju keluar jalan utama ya. Kemudian juga saya lihat jalur yang dari Waituba menuju Mesir. Ya, sampai Pekuan Ratu itu juga harus baik. Begitu juga yang Belambangan Umpu lewat Tanjung Ratu sampai Pekuan Ratu. Begitu juga yang kalau Negara Batin sampai Panaragan sekarang lagi berproses. Nah saya yakin 2023 ini Pak Gubernur sudah memperhitungkan itu untuk meneruskan. Ya,
perbaikan-perbaikan lebih lanjut. Dan catatan yang terpenting juga, tolong bagi para pengusaha yang memang bergerak di bidang konstruksi, jalan dan sebagainya, tolonglah kualitas ini juga menjadi perhatian. Karena betul uang kita sudah banyak ini mengalir kemana-mana. Tapi kan kadang-kadang baru 2-3 bulan sudah hancur. Ya, dengan alasan betul bahwa ini adalah jalan yang hari ini dibenarin juga dilalui. Tapi mbok ya jangan ya begitu-begitu amat gitu ya. Ya artinya harus juga ya para pelaksana ini ya jangan karena masyarakat nggak berani memprotes ya, terus mereka ya memperlakukan itu dengan wah ini kan orang nggak ada kewenangan nih. Oke. Masyarakat yang penting kan rapi sebentar, besok rusak sebulan 2 bulan nggak ada urusan kita. Janganlah. Oke. Jadi juga semua harus punya tanggung jawab yang sama. Sebelum kita tutup, 2024 verifikasi faktual sudah selesai. Berkas Iya. sudah siap Alhamdulillah. lagi. Insya Allah, Bung Edward. Jadi sekali lagi mohon doa restu Siap. bagi semua pemirsa All News. Iya. Ya saya Bustami Zainuddin. Ya kalau masih berkenan dengan perjuangan-perjuangan yang memang harus saya wakili di tingkat nasional. Ya saya sudah juga berbuat lah ya. Tetapi kembali lagi kita 3 tahun ini memang bukan alasan Belum maksimal. COVID, tapi belum maksimal ya. Jadi memang kita terbatas dengan kita tidak bisa berinteraksi langsung. Oke. Tapi yakinlah bahwa kita ingin betul sebenarnya menjadi wakil yang baik sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Mudah-mudahan 2024 ya masyarakat masih bisa menerima saya kembali jadi wakilnya. Amin, amin. Terima kasih Bung Edward. Terakhir, masih suka bermain musik? Iya dong. Musik itu bagian dari hidup itu. Oke, kapan-kapan boleh lah nyanyi. Siap, kita nge-jam lah ya. Oh, iya, Kita boleh. nyanyi bareng lah. Oke, terima kasih Pak Siap, Senator Bung Dr. Edward. Haji Bustami Zainuddin, Sarjana Pendidikan Magister Hukum, Wakil Ketua Komite 2 ya Ya. di PDRI Republik Indonesia. Terima kasih, sukses selalu. Terima Mudah-mudahan bisa terpilih kembali. di Masya Allah, 2024 Alhamdulillah. mendatang. Terima Insya Allah. kasih sekali lagi. Demikian saudara bincang-bincang singkat saya dengan Wakil Ketua Komite 2 di PDRI, Dr. Haji Bustami Zainuddin, Sarjana Pendidikan Magister Hukum. Saya Edward Apriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.